Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Hadirin ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentu yang paling utama nikmat keimanan. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita mampu melangkahkan dua kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan nikmat-nikmat dari Allah tadi kita bisa berkumpul di sini. Ada orang diberi nikmat kehidupan, tidak diberi nikmat kesehatan. Ada orang diberi nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, tidak diberi nikmat kesempatan. Ada pula orang diberi nikmat kehidupan, kesehatan, kesempatan, tapi tidak diberi nikmat keimanan, tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah tatimmus sholihat. Amal-amal kesolehan bisa kita lengkap dan sempurna amalkan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman, bahasan yang akan disampaikan hari ini yaitu tentang penyesalan manusia di akhirat dikaitkan dengan kaidah dalam bahasa Arab. Jadi ada kaidah dalam bahasa Arab yang akan dijelaskan, kemudian nanti kita kaitkan dengan tema sentral dalam Al-Quran atau dalam Islam, yaitu keimanan terhadap hari akhir. Salah satunya adalah bagaimana manusia di akhirat itu menjadi orang-orang yang menyesal. Hadirin ikhwatu iman, dalam kaidah bahasa Arab dalam ilmu ma'ani atau bisa disebut juga ilmu balaghah, ada yang disebut dengan tamanni. Tamanni itu adalah thalabus syai'il mahbubi alladzi lam yurja husuluhu. Tamanni itu adalah mengharapkan sesuatu yang sangat diinginkan, menuntut sesuatu yang sangat diinginkan, la alladzi lam yurja husuluhu, tapi tidak dapat diharapkan hasilnya. Meminta sesuatu kepada seseorang, meminta sesuatu kepada pihak lain, tapi tidak dapat diharapkan hasilnya. Ini disebutnya tamanni, meminta sesuatu yang tidak mungkin. Kebalikannya, meminta sesuatu yang mungkin disebutnya ar-raja. Ar-raja ini sudah menjadi kajian dalam ilmu tauhid juga. Misalnya al-khauf dan ar-raja, rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Nah, lawan dari ar-raja adalah at-tamanni, menuntut sesuatu, meminta sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Dalam kaidah bahasa Arab, lafaz yang digunakan untuk menyatakan tamanni, lafaz yang digunakan untuk mengharap, meminta sesuatu tapi tidak bisa diharapkan hasilnya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, ini adalah lafaznya laita. Jadi kata laita, lam ya ta, laita. Nah, ini akan banyak ibu-ibu bapak-bapak temukan dalam Al-Quran untuk menggambarkan bagaimana
pengharapan, permintaan, permohonan, tuntutan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya, tetapi sesuatu itu tidak mungkin terjadi. Ini disebutnya sekali lagi at-tamanni. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak bisa menggunakan kaidah ini dalam Al-Quran untuk lebih memahami baik itu Al-Quran, Al-Hadis atau lafaz-lafaz berbahasa Arab yang lain. Atau bisa juga kita berkomunikasi kepada seseorang dengan bahasa Arab, ketika kita mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin, kita gunakan lafaz laita. Hadirin ikhwatul iman, misalnya kalau dalam contoh bahasa Arab ada kata-kata laita subhu lam ya'ti. Laita subhu lam ya'ti. Laita, aku harap, aku ingin, asubhu, waktu subuh, lam ya'ti, tidak pernah datang. Misalnya pada suatu malam, ini menggambarkan orang soleh sebetulnya, laita subhu tawilan atau laita subhu lam yati, mudah-mudahan waktu subuh nggak datang-datang. Kenapa? Karena nikmatnya, khusyuknya beribadah sholat malam. Jadi ungkapannya laita subhu tawilan atau laita subhu lam yati, aku berharap subuh itu tidak pernah datang karena saking nikmatnya beribadah. Nah, itu contoh dalam ungkapan sehari-hari. Atau laita bisa juga misalnya ketika hujan seperti ini, misalnya hujan bahasa Arabnya al-matoru, laital matoru lam yati, atau laital matoru lam yanzilu, aku berharap hujan tidak turun padahal sudah hujan. Itu disebut omongan, itu disebut tamanni. Laital matoru lam tanzil, misalnya aku berharap hujan tidak pernah turun padahal hujannya sudah turun. Nah, itu ungkapan yang namanya tamani, mengharap sesuatu yang tidak pernah mungkin terjadi. Hadirin ikhwatul iman, sekali lagi itu kaidah dalam bahasa Arabnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa ketika membaca Al-Quran menemukan ayat-ayat seperti ini, misalnya penggunaannya dalam surat An-Naba, ya laitani kuntu turoba, ya Allah, aku berharap dulu ketika di dunia aku jadi tanah saja, nggak usah jadi manusia. Padahal umur di dunia sudah habis, mereka sudah ada di akhirat. Omongan ini diungkapkan ketika di akhirat. Ini kan menyatakan suatu keinginan tetapi tidak mungkin terjadi. Itu namanya sekali lagi tamanni, atau kalau pakai alif lam at-tamanni gitu ya. Tamanni atau at-tamanni. Hadirin ikhwatul iman, mari kita kaitkan pembahasan kaidah bahasa Arab tamanni tadi dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada banyak tentu ayat Al-Quran yang menggambarkan bagaimana pengharapan, tuntutan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tuntutan ini tuntutan yang tidak mungkin terjadi. Nah, bagi kita secara khusus umat Islam, maka tentu ayat-ayat seperti ini mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal seperti orang-orang ini. Hadirin ikhwatul iman, tadi di pembukaan sudah dibacakan surat Maryam ayat 39. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anzirhum, wahai Muhammad, anzirhum, berilah peringatan kepada mereka yaumal hasrah, tentang akan datangnya yaumal hasrah, hari penyesalan. Yaumal hasrati, hari penyesalan. Idqudiyal amru, yaitu ketika al-amru, ketetapan Allah, qad qudiya, idqudiyal amru, ketika Allah sudah menetapkan keputusannya. Semua perkara sudah diputuskan oleh Allah, bahkan sampai surga dan neraka manusia diputuskan oleh Allah. Wahum fi ghaflatin, sedangkan mereka saat ini fi ghaflatin, dalam keadaan lalai, wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman.
Hadirin ikhwatul iman, surat Maryam ini ayat ke-39 menggambarkan bahwa salah satu nama hari akhirat itu disebut Yaumal Hasrah. Jadi salah satu nama hari akhirat sejak terjadinya kiamat sampai hari penghisaban, hari mizan, hari penentuan surga dan neraka, bahkan masuknya kita ke surga dan naudzubillah ke neraka, maka itu semuanya disebut dengan Yaumal Hasrah. Jadi hari akhirat itu salah satu namanya adalah Yaumal Hasrah, hari penyesalan. Sebab pada saat itu tidak ada manusia yang tidak menyesal, bahkan sampai orang mukmin sekalipun mereka menyesal. Mereka menyesal kenapa tidak lebih dahulu beramal, kenapa tidak lebih besar infak yang disodakohkan, kenapa tidak lebih semangat lagi dalam mengamalkan amal-amal kesolehan. Sampai orang-orang mukmin, orang-orang yang masuk surga pun menyesal. Apalagi orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman, dan orang-orang yang amal baiknya kurang. Mereka termasuk orang-orang yang sangat-sangat menyesal. Sekali lagi, bahkan orang mukmin sekalipun pada hari itu, di hari akhirat, menyesal. Maka hadirin ikhwatul iman, tugas kita di dunia ini bukan menjadi orang yang nanti di akhirat tidak menyesal, sebab penyesalan pasti terjadi. Penyesalan pasti terjadi, tapi setidaknya penyesalan itu tidak terlalu berat. Penyesalan itu tidak terlalu besar. Sebab sekali lagi penyesalan itu pasti terjadi. Kita ini termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu hidup lebih banyak tapi amal kurang. Pasti itu. Sangat jarang orang yang bisa seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat tahajud sampai lama, sampai bengkak-bengkak kakinya, sampai basah tempat sujudnya, sangat jarang. Orang yang hidup dalam waktu 24 jam, mayoritas waktunya dalam amal kesolehan, sangat jarang. Sebab hadirin ikhwatul iman, sepertiga waktu hidup kita tidur, 2/3-nya amal-amal solehnya tentu lebih sedikit dibanding amal yang mubahnya. Alangkah akan menyesalnya kalau di waktu yang sangat sedikit itu banyak dosa yang dilakukan, baik dosa hati, dosa pikiran, atau dosa tangan, dosa amal perbuatan, ataupun dosa lisan. Maka hadirin ikhwatul iman, sekali lagi tugas kita adalah mengurangi penyesalan itu supaya tidak terlalu berat, supaya tidak terlalu banyak. Sebab menyesal adalah kepastian akibat dari kelemahan kita sebagai manusia. Menariknya hadirin ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala pun di sini menggunakan diksi-diksi pemilihan kata yang sangat menakjubkan. Allah menyebutkan wahum fi ghaflatin, dan mereka orang-orang yang harus kamu beri peringatan itu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, fi ghaflatin, dalam kelalaian. Artinya hadirin ikhwatul iman, kalau yang namanya lalai itu berarti mereka punya keyakinan, mereka punya pengetahuan, mereka pernah beriman, bisa jadi mereka pernah bersyahadat. Sebab hakikatnya pada akhirnya semua manusia pernah bersyahadat, mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakannya. Ketika Allah tanyakan kepada setiap manusia di alam rahim, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbikum, pengurus kalian, Tuhan kalian? Semua manusia termasuk kita menjawab bala syahidna, benar dan kami bersaksi. Nah hadirin ikhwatul iman, kita semua sudah bersaksi, bahkan orang kafir sekalipun di alam rahimnya sudah bersyahadat kepada Allah, tetapi fi ghaflatin, mereka dalam kelalaian, wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Hadirin ikhwatul iman, kondisi tidak beriman ini mungkin terjadi juga pada kita. Walaupun secara umum kita sudah Islam, tapi kondisi tidak beriman itu pasti terjadi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Tidak mungkin seorang pencuri akan mencuri wa huwa mu'minun apabila dia dalam keadaan beriman. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, dan tidak akan pernah berzina seorang pezina ketika dia dalam keadaan beriman. Kalau kita ambil analogi kesimpulan dari hadis tersebut, artinya setiap dosa dilakukan adalah ketika kondisi kita kurang iman, atau dalam bahasa ayat tadi sedang tidak beriman. Memang tetap Islam, tapi kondisi hatinya tidak beriman. Sebab ciri iman kepada Allah itu adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya karena cinta, bergetar hatinya karena takut. Makanya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak mengingat Allah, sebab ketika tidak mengingat Allah artinya kita sedang tidak dalam kondisi beriman. Walaupun sekali lagi kita muslim. Maka memelihara keimanan dalam hati, keyakinan dalam hati ini harus terus-menerus kita lakukan. Jangan sampai kita dalam kondisi seperti digambarkan di surat Maryam 39 ini, wa hum fi ghaflatin la yu'minun. Mereka dalam keadaan lalai dan lupa akan imannya, lupa tidak beriman. Jadi kondisi ini, ayat ini bisa kita tarik untuk hikmah bagi diri kita sendiri. Bisa kita tarik bahwa ayat ini tidak sedang berbicara kepada atau tentang orang-orang kafir saja, tapi juga tentang kita orang mukmin yang bisa jadi dalam kondisi-kondisi tertentu lupa akan keimanan. Fi ghaflatin la yu'minun, dalam kelalaian sehingga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin ikhwatu iman, hari penyesalan itu pasti terjadi. Makanya Allah namakan yaumal hasrah. Tugas kita adalah mengurangi dan mengenali hal-hal apa saja yang akan membuat kita menyesal. Hadirin ikhwatu iman, kita akan temukan sekali lagi banyak kalimat-kalimat penyesalan yang seringkali digunakan. Allah menggunakan lafadz tamanni tadi. Allah menggunakan lafadz tamanni tadi. Biasanya kecelakaan itu diungkapkan dalam ungkapan ya laitani atau ya laitana dan lain-lain. Hadirin ikhwatu iman, di antara bentuk-bentuk penyesalan di penyesalan manusia di hari akhirat, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan misalnya di surat Al-An'am ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara idz wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Walau tara, dan seandainya engkau wahai Muhammad melihat idz wuqifu 'alan nar, ketika mereka wuqifu diwaqafkan, didiamkan, dihadapkan, 'alan nar di atas neraka, di hadapan mereka neraka. Faqalu, maka mereka akan berkata ya laitana. Ini kalimat tamaninya, kalimat pengharapannya. Ya laitana nuraddu wala nukadzibu bi ayati rabbina. Ya laitana, ya Allah saya ingin, ya Allah kami ingin, nuraddu dikembalikan ke dunia, wala nukadzibu, dan kami tidak mendustakan bi ayati rabbina, ayat-ayat Tuhan kami. Andaikan bisa begitu. Andaikan bisa kami kembali dan tidak mendustakan ayat-ayat Rabbina Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan keadaan kami dalam keadaan beriman. Hadirin ikhwatu iman,
ayat ini menggambarkan bahwa penyesalan yang pertama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah karena tidak beriman kepada Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi penyesalan besar umat manusia di akhirat nanti adalah mendustakan ayat-ayat Allah, tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah. Mendustakan ini sekali lagi tidak bermakna kita menganggap ayat Al-Quran bohong. Yang disebut mendustakan itu tidak hanya mengatakan Allah berbohong atau Rasulullah berbohong atau ayat-ayat Al-Quran itu hanya dongeng-dongeng zaman dulu yang tidak ada artinya. Bukan hanya itu. Membohongkan, menganggap bohong ayat-ayat Al-Quran adalah ketika kita tidak melaksanakan, ketika kita membiarkan ayat-ayat Al-Quran itu kita dengar, kita baca, kita fahami, tapi kita tidak amalkan. Ini sudah pernah dibahas di pembahasan Hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Dan itu termasuk mendustakan Al-Quran. Seperti misalnya Allah pun menggambarkan di surat Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Allah menjelaskan bukan orang-orang kafir yang berbohong atau orang-orang kafir yang tidak percaya atau orang-orang kafir yang mengatakan Muhammad itu pembohong, bukan. Tapi Allah menggambarkan orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang, kalau ada anak yatim dihardi, bisa jadi dalam hatinya beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya bahwa anak yatim harus diurus, tetapi prakteknya tidak ada. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang-orang miskin harus diberi makanan, ini menganjurkan pun tidak. Fawailul lil musallin, tahu salat itu harus dilakukan, harus ikhlas, tidak boleh ditunda-tunda, tapi alladzina hum an salatihim sahun, mereka sahun, lalai dari salatnya. Hadirin ikhwatul iman, ini disebutkan oleh Allah orang-orang yang mendustakan agama padahal mereka salat. Berarti sekali lagi yang disebut mendustakan itu bukan hanya tidak percaya dalam arti menganggap Allah atau Rasulullah berdusta, tetapi ketika kita faham maknanya, kita faham dan tahu cara mengamalkannya, tetapi kita tidak mengamalkan, itu pun termasuk mendustakan. Dan ini adalah penyesalan di antara penyesalan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-27. Ya laitana nuraddu wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Tentu secara umum atau secara tafsir umumnya bahwa ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir, tapi sekali lagi kita mengambil hikmah-hikmah dalam Al-Quran, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Kemudian di surat An-Naba ayat 40, ini juga tadi sudah dibacakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami anzarnakum sudah memberikan peringatan kepada kalian azaban qariba, tentang azab yang sudah dekat. Dihadirin ikhwatul iman, kiamat sudah dekat. Azab Allah itu dekat. Sebab walaupun bisa jadi ukuran waktu kehidupan kita masing-masing jauh, tapi hakikatnya dekat. Sebab kiamat akhirat tidak pernah menjauh, tidak pernah menjauh, yang ada hari demi hari, detik demi detik semakin mendekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari itu yanzurul mar'u, setiap orang yanzuru, melihat, memperhatikan, menghitung lagi ma qaddamat yadah, apa yang sudah dilakukan oleh tangannya, apa yang sudah tangannya lakukan untuk hari akhirat.
Wa yaqulul kafiru, dan saat itu orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Ya laitani biasanya suka diterjemahkan duhai celaka gitu. Bisa seperti itu. Itu tafsir sebetulnya, bukan terjemah. Sebab kalau dilihat dari makna kata laita itu ungkapan untuk mengharapkan. Duhai laitani, inginnya aku kuntu turaba, dulu jadi tanah saja. Kalau diterjemahkan kata per kata seperti itu. Ya laitani kuntu turaba, duhai aku ingin sekali kuntu turaba, dulu aku ini tanah saja. Sebab yang disebut tanah kan tidak pernah diminta pertanggungjawaban, paling disengketakan, tapi tidak pernah jadi subjek yang diminta pertanggungjawaban, diberi tugas beramal, tidak pernah. Mending jadi tanah saja gitu. Orang kafir mengatakan seperti itu. Hadirin ikhwatu iman, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Semua manusia memperhatikan lagi, melihat lagi apa hasil perbuatan tangannya. Lalu orang-orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Hadirin ikhwatu iman, itu penyesalan yang pertama karena tidak mau beriman, memilih menjadi kafir. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, itu teh bukan takhir. Itu teh bukan ngasih pilihan kita untuk bebas memilih, hakikatnya adalah peringatan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau diterjemahkan sih memang siapa yang mau beriman silahkan beriman, siapa yang mau kafir silahkan kafir. Seolah-olah seperti itu, tapi kalau dalam bahasa kita ada yang disebut dengan sindiran. Kumamaneh weh rek iman pek, rek kafir pek. Itu teh bukan berarti membebaskan, tapi hakikatnya adalah menyindir gitu. Memberikan sindiran, memberikan ancaman. Lalu hadirin ikhwatu iman, penyesalan manusia yang kedua di akhirat adalah tidak mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 66, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang yaumal hasroh ini, tentang hari penyesalan ini. Yauma tuqallabu wujuhahum finnar. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari itu tuqallabu, dibulak-balik, wujuhuhum, wajah mereka, finnar. Jadi hadirin ikhwatu iman, bukan dimasukkan ke neraka. Lafaz yang Allah gunakan di ayat ini bukan yauma, pada hari itu yudkhilu, misalnya yudkhilu wujuhuhum finnar, tudkhilu wujuhuhum finnar, bukan wajah mereka dimasukkan ke neraka, tapi tuqallabu, dari kata qalaba yaqlubu, qallaba yuqallibu, artinya dibulak-balik. Tuqallaba wujuhuhum finnar, dibulak-balik wajah mereka di dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin ikhwatu iman, mungkin pernah melihat ibu-ibu atau bapak-bapak sendiri masak, ngagoreng, bulak-balik itu. Nah, seperti itu di dalam neraka itu bukan dimasukkan, dianslomkeun cabut deui, bukan. Dimasukkan, dibolak-balik. Sudah hancur, dikasih badan yang baru, dibolak-balik lagi. Tuqallabu wujuhuhum. Allah menggambarkan wujuhuhum, wajah-wajah mereka. Bagian termulia dari manusia adalah wajah. Ini tentu bukan maksudnya wajahnya saja yang dibolak-balik. Sebab dalam kaidah bahasa Arab yang lain ini disebutnya majaz mursal. Min itlaqil juz'i wa iradatil kulli, disebut sebagiannya tapi yang dimaksud keseluruhannya. Tapi disebut wajah ini berarti bagian termulia, bagian terbaik dari manusia dihinakan. Tapi tentu maksudnya bukan wajah saja, semuanya. Tuqallabu wujuhuhum finnar, dibulak-balik wajah-wajah mereka di dalam neraka. Yaquluna, maka mereka mengatakan ya laitana, duhai ingin sekali
Kami ata'na Allah wa ata'na Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi penyesalan yang kedua yang digambarkan dalam Al-Quran adalah penyesalan karena tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah. Makanya wajar di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku aku jamin masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Hadirin ikhwatu iman, semua manusia yang hadir di masjid ataupun yang tidak hadir di masjid saat ini, kalau ditanya mau masuk surga, semuanya pasti akan menjawab mau masuk surga. Tapi menariknya di hadis tersebut Rasulullah menyebutkan illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sampai-sampai para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Ya Rasulullah, aneh, siapa yang menolak tidak mau masuk surga? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dakhala jannah, mereka pasti masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat tidak mau taat, faqad aba, itulah yang menolak, tidak mau masuk surga. Jadi hadirin ikhwatu iman, ukuran mau tidak mau itu bukan pada lisan. Ukuran mau tidak mau itu bukan ketika ditanya dijawab iya. Ukuran mau tidak mau adalah ada tidak bukti amal yang menunjukkan itu adalah mau. Kalau tidak ada bukti amalnya berarti itulah yang tidak mau, itulah yang menolak. Nah, digambarkan sekali lagi di surat Al-Ahzab ayat 66 ini, di antara penyesalan manusia adalah mereka mengatakan lau ya laitana ata'na Allah war Rasul. Duhai ingin sekali kami taat kepada Allah dan kepada Rasul. Tidak akan dijawab sok atuh, enggak akan begitu. Sebab sudah bukan waktunya beramal ketaatan baik kepada Allah ataupun kepada Rasul. Saat itu sudah waktunya pembalasan, saat itu sudah waktunya pembuktian, pemberian hadiah atau hukuman. Makanya disebut dengan yaumul hasrah. Lalu misalnya di surat Al-Furqan, hadirin ikhwatu iman, ayat ke-27 Allah pun menggambarkan wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah hari ya'addu zalimu ala yadayhi, orang-orang zalim menggigit tangannya. Jadi ini gambaran hari akhirat yang lain. Ingatlah ketika orang-orang zalim gigit jari. Di sini diungkapkan ya'addu zalimu. Ya'addu itu bukan kan kalau menggigit jari pakai gigi depannya. Kalau ya'addu itu pakai gigi belakang, pakai geraham. Ya'addu zalimu. Ini diantara keindahan bahasa Arab. Jadi setiap kata itu ada maknanya yang berbeda. Kalau menggigit biasa kan pakai gigi depan. Ini ya'addu itu menggigit dengan keras sehingga sulit dilepas menggunakan gigi belakang, gigi geraham. Ya'addu zalimu, orang-orang zalim menggigit tangannya saking keselnya kepada diri sendiri. Yaqulu, lalu mengatakan ya laitani, duhai ingin sekali aku ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, mengambil jalan bersama Rasulullah, mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara penyesalan adalah tidak mengikuti jalan atau contoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, malah mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Menarik hadirin ikhwatu iman, Allah itu ketika menggambarkan mengikuti jalan Rasul menggunakan sabil.
sabila gitu. Jadi jalannya sabil itu kan jalannya luas. Jalannya luas, memang tempat berjalan gitu. Tapi ketika menggambarkan orang-orang yang celaka, Allah menggambarkan khutuwati syaiton, langkah-langkah. Jadi keluar tina jalan. Artinya itu menunjukkan bisa jadi tidak disebut sabila syaiton, tidak begitu, tapi khutuwat, langkah-langkah. Jadi untuk celaka di akhirat itu cukup dengan selangkah dua langkah mengikuti setan. Tapi untuk masuk surga harus sabil, banyak jalannya. Bukan banyak jalannya mungkinnya, jalannya harus terus ditempuh. Tapi untuk masuk neraka tidak perlu seumur hidup ngikutin setan. Khutuwati syaiton saja, beberapa langkah saja itu sudah bisa mencelakakan kita. Jadi hati-hati hadirin ikhwatul iman. Kecelakaan di akhirat itu bisa jadi bukan karena seumur hidup kita hidup di jalan setan, tapi sedikit saja kita mengikuti khutuwati syaiton, langkah-langkah setan, itu bisa mencelakakan kita. Ada sedikit saja keraguan kepada Allah, ada sedikit saja tidak iman kepada Allah, ada sedikit saja iri dengki seperti iri dan dengkinya setan kepada Nabi Adam. Padahal hadirin ikhwatul iman, seumur hidup iblis itu sujud kepada Allah, tapi ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam oleh Allah tidak mau, satu saja itu. Dan ketika kita mengikuti itu khutuwati syaiton, satu langkah saja atau beberapa langkah saja, celakanya bahasa Sunda cilaka 12. Jadi bukan satu, jadi 12. Jadi banyak, tidak terhitung. Penyimpangannya semakin menjauh. Jadi ketika mengikuti jalan Rasul disebut as-sabil, jalan yang luas. Tapi ketika menyimpang dari jalan Allah disebutnya khutuwat, karena memang selangkah dua langkah keluar dari jalan Allah itu membuat semakin jauh, kesesatannya semakin besar. Jadi hadirin ikhwatul iman, penyesalan yang kedua adalah ketika kita salah atau tidak mau mengikuti langkah, mengikuti jalan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga hadirin ikhwatul iman, penyesalan di akhirat digambarkan di surat Al-Furqan ayat 28. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ya wailata, duhai aku sangat ingin, laitani, aku sangat ingin. Jadi di ayat ini dua kali disebut ungkapan penyesalannya. Ya wailata, ya laitani. Ya wailata, duhai aku ingin sekali. Ya laitani, duhai aku ingin sekali. Sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dibuka di mushaf terjemahnya tidak begitu. Terjemahnya celaka aku gitu ya. Padahal kalau dilihat kata laitani itu pengharapan yang sangat ingin. Ya wailata, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai aku ingin sekali dulu tidak berteman dengan orang itu. Lam attakhidh fulanan khalila, tidak menjadikan orang itu sebagai orang dekat, kekasih. Khalila. Di sini Allah menggunakan lafaz khalila. Khalil itu kekasih. Seperti gelar Allah kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah, orang yang sangat dekat. Ini bisa bermakna keluarga, bisa bermakna pemimpin, bisa bermakna siapapun yang dekat dengan kita lalu kita ikuti. Nah, nanti salah satu penyesalan di akhirat itu ya wailata, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andai dulu aku tidak menjadikan orang itu sebagai teman, sebagai kekasih. Jadi hadirin ikhwatul iman, jangan salah pilih kekasih. Sebab di antara penyesalan di akhirat adalah salah memilih teman, baik itu teman main, teman hidup, batur sakasur, batur sadapur, batur salembur. Jangan salah pilih, sebab kalau salah pilih bahaya. Dalam ungkapan bahasa Arab dinyatakan
Ad-dinu ala dini khalilihi, almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dini khalilihi, agama atau gaya hidup khalilihi, kekasihnya. Atau dalam ungkapan yang lain yasrikut tabi'ah, seorang dengan seorang itu saling mencuri tabiat. Jadi memang manusia itu makhluk sosial. Ketika dia banyak bergaul dengan orang tertentu, ya akan ada tabiat yang saling mengikuti. Makanya jangan salah pilih teman hidup. Jangan salah memilih teman dalam kehidupan ini, sebab itu salah satu penyesalan di akhirat. Akan sangat besar pengaruh kita kepada orang lain, dan begitu juga sebaliknya akan besar pengaruh orang lain kepada kita. Lam attakhidh fulanan khalila. Lalu hadirin ikhwatu iman, penyesalan selanjutnya di surat Al-Haqqah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, maka adapun orang-orang yang menerima kitab catatan amalnya bishimalihi, dengan tangan kirinya, fayaqulu, maka dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, duhai aku ingin sekali lam uta kitabiyah, tidak diberikan kitab catatan amal yang ini. Jadi hadirin ikhwatu iman, penyesalan di akhirat adalah ketika raport kita merah, terlalu banyak nilai buruknya, terlalu banyak amal jeleknya, terlalu banyak keburukan kita dibanding kebaikan kita, sehingga kita menerima kitab catatan amal dengan tangan kiri, karena ketika ditimbang lebih banyak amal buruknya dibanding amal baiknya. Jadi ini terkait dengan amal kita, ibadah kita, akhlak kita sehari-hari, itu akan menentukan apakah kita orang-orang yang menyesal atau orang-orang yang tidak menyesal. Dan terakhir hadirin ikhwatu iman, di surat Al-Fajr ayat 24, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kalau tadi terlalu banyak amal buruk, kalau ini qaddamtu li hayati, ya laitani, alangkah ingin qaddamtu li hayati, aku beramal lagi li hayati, untuk kehidupanku ini. Jadi aku ingin mengerjakan kebaikan lagi di kehidupan, tetapi karena ungkapan ini di akhirat, ya sudah, tidak bisa diperbaiki lagi. Artinya penyesalan terakhir ini, tentu sekali lagi terakhir di sini, terakhir catatan saya, bisa jadi masih banyak penyesalan-penyesalan yang lainnya. Cuma di antara penyesalan-penyesalan yang saya bawakan di subuh ini, penyesalan terakhir adalah ketika kita kurang amal baik. Jadi hampir mirip dengan yang tadi, tetapi penekanannya berbeda. Kalau tadi terlalu banyak amal buruk, kalau yang ini kurang amal baik. Ya laitani qaddamtu li hayati, wahai aku ingin sekali beramal lagi untuk kehidupan ini. Hadirin ikhwatu iman, begitu banyak tentu penyesalan-penyesalan yang lainnya. Maka kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memperhatikan ma qaddamat siyana, apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok, agar kita tidak menyesal. Jadi bersiaplah untuk menyesal, dalam arti bersiap-siap dengan kita terus mengisi waktu kehidupan kita dengan amal soleh. Sebab jaminan kebahagiaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Inilah amalan-amalan yang akan mengurangi penyesalan kita,
Jadi waktu ke waktu isilah dengan iman, amal soleh, saling menasehati dalam kebaikan, saling menasehati dalam kesabaran. Insya Allah kalau seumur hidup kita diisi dengan hal-hal ini, maka tentu penyesalan itu tidak akan terlalu berat, tidak akan terlalu besar. Hadirin ikhwatul iman, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bisa menjadi salah satu manfaat untuk kehidupan ibu-ibu, bapak-bapak, bisa membaca ayat-ayat Al-Quran yang lain yang mengandung lafadz tamanni ini, pengharapan yang tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terwujud. Mudah-mudahan semakin banyak tadabbur yang kita lakukan terhadap Al-Quran, sehingga semakin banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Jadi ini termasuk ilmu alat. Ibu, bapak-bapak, saya berikan alatnya, silahkan digunakan alat ini untuk semakin memperdalam pemahaman terhadap Al-Quran. Sebelum ditutup, tadi seperti disampaikan oleh moderator, katanya ada tanya jawab. Ya silahkan, kalau ada yang mau disampaikan silahkan. Ini ada fotokopian, sebetulnya cuma fotokopian printan, cuma tidak sempat difotokopi. Mungkin saya serahkan nanti mungkin kepada DKM. Untuk sementara ditutup. Barakallahu li walakum. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.